tidak berjalan dengan baik karena si Rezanya sendiri tidak hadir, ya kan, yang diwajibkan. Lagi-lagi mediasi Nikita Mirzani dan Reza Gladys gagal lagi karena sang Rezanya tidak datang. Hasil mediasinya tidak berjalan dengan baik karena si Rezanya sendiri tidak hadir, ya kan, yang diwajibkan harusnya dia hadir. Terus lawyernya juga tidak bisa ngomong menjelaskan prestasi itu apa, dibalik-balik, diputer-puter terus gitu ya. Maklum namanya juga udah aki-aki ya, jadi ya sudahlah, nggak ada masalah. Tapi mediasi gagal ya, Mi? Mediasinya gagal karena kami nyatakan sesuai dengan percakapan dengan Ismail Marzuki bahwa itu ada sebuah kesepakatan atau deal ya antara Ismail Marzuki dari 5 menjadi 4, ditawar dibayar 2 kali dan 2 kali November ke November. Itu kita sampaikan, itulah yang kita uji tadi, dan kita minta itu harus diakui sebagai bagian daripada kesepakatan yang ada. Nah tapi kayaknya dia tidak paham dengan gugatan yang kami ajukan, jadi ya sudah, akhirnya deadlock. Ya kalau deadlock maka sidang berikutnya adalah pembacaan daripada gugatan pada sidang yang akan datang. Dan tadi juga saya bertanya sama lawyernya itu yang nyerocos melulu itu ya. Saya bertanya arti dari WhatsAppnya Reza ke Mail. Mail tolong ingatkan sebelum 1 tahun mau perpanjang, dia nggak bisa jawab. Itu dia nggak bisa jawab. Jadi ya kalian artikan aja sendiri ya. Saya sih udah, ya udahlah. Mau gimana lagi, udah ditahan juga kan. Nanti tinggal tunggu aja fakta di pengadilan seperti apa. Iya, karena lawyernya banyak bohong, bilang katanya si Reza mau ke sini, udah di parkiran. Tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Bodohnya tuh mereka nggak sinkron. Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali menggelinding di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum dengan lantang meminta agar eksepsi atau nota keberatan dari Nikita ditolak. Katanya, dakwaan sudah lengkap dan jelas, baik secara formil maupun material. Tapi publik yang menyimak sejak awal melihat cerita yang jauh dari sesederhana itu. Awalnya, ini bukan perkara kriminal. Ini soal tentang perjanjian kerja sama yang dilanggar. Tapi entah kenapa, niat Nikita untuk menuntut hak justru dipelintir jadi tuduhan pemerasan dan pengancaman. Lucunya, ketika ruang mediasi dibuka oleh hakim, sebagai upaya damai yang sah dalam hukum, Reza Gladys justru tak pernah hadir. Berkali-kali ia absen. Padahal ini mediasi yang diajukan resmi oleh kuasa hukum Nikita dan telah dikabulkan oleh hakim. Pertanyaannya, jika benar Reza adalah korban, kenapa selalu menghindar saat diminta bertemu secara baik-baik? Ironis, seseorang yang berbisnis skincare menjual janji kulit bersih dan glowing. Ternyata tidak bisa menyembunyikan noda integritas. Karena sebersih apapun wajah di luar, kalau hati penuh manipulasi, tetap akan kelihatan kotor juga. Reza bisa bolak-balik menolak hadir, bisa bungkam di balik layar hukum. Tapi publik tak bisa terus dibodohi. Dan Nikita muncul serta hadir. Ia menuntut hak. Kini, perkara ini bukan lagi tentang satu orang artis. Ini tentang bagaimana publik melihat siapa yang berani tampil dan siapa yang terus menghindar dari tanggung jawab. Satu hal yang pasti, kebenaran tak butuh make up. Ia hanya butuh keberanian untuk berdiri. Lo tahu nggak? Jadi kemarin tuh sidang mediasi antara Nikita Mirzani sama Reza Gladys dijalanin. Tapi yang bikin ngakak, ya gimana mau mediasi? Orang si Rezanya aja nggak dateng. Padahal ya hakim udah kasih izin loh buat mereka ketemu langsung. Bahkan jasa diminta buat ngawal biar aman. Tapi si Reza, zong nggak muncul juga. Nikita sih udah pasrah. Dia bilang, saya udah ditahan juga. Sekarang mah tinggal tunggu aja. Tapi yang paling ngena itu pas dia nyeletuk begini nih. Ingat loh, Tuhan yang Maha Esa itu tahu kamu di mana, sama siapa. Hey Reza Gladys. Wah gila sih, candaan tapi berisi. Nikita itu emang nyentilnya halus tapi kena banget. Sekarang kita lihat aja, kalau mediasi udah gagal, berarti semua dibuka di sidang. Di situ gak bisa ngumpet lagi. Dan lagi-lagi gagal Pargoy di Monas karena eksepsinya ditolak. Jadi lanjut ke perkara utama ya, pengadilan.
Keren. Nanti di sana dibuktikan, apalagi dengan ketegaran Nikita Mirzani yang sudah kelihatan dia itu pasrah kalau dia divonis di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun ya. Tapi gue harus selalu dengan pengacara Dr. Reza Gladys ya. Nih, gue bahas. Untuk kalian yang selalu bilang, dia aja nggak datang. Nih, di Perdata itu yang One Prestasi, itu kan yang ngelaporin si Nikita Mirzani. Terus kalau mediasi orang nggak mau datang, emang kenapa? Berarti kan nggak mau mediasi. Ya benar, suka-suka dia dong mau datang atau enggak. Sehingga keputusannya adalah gagal mediasi alias lanjut ya. Terus kalau kalian bahas pidana, mau ngapain? Gue ingatin sekali lagi, mau ngapain? Belum waktunya untuk Dr. Reza Gladys datang ke sidang. Nah, setelah ini baru Dr. Reza Gladys pasti datang ya. Karena Dr. Reza Gladys itu adalah orang yang paling hebat, yang paling Amazon, yang bisa menjerongkan Nikita Mirzani. Begitu. Jadi dia nggak mungkin takut. Jadi jangan lagi ada bahasa Dr. Reza Gladys pengecut, karena pengecut sejati adalah Nikita Mirzani and the gang. Karena minta eksepsi, tapi itu kelihatan pengecut sih, bukan pengecut yang sebenarnya. Kalau nggak takut, kenapa nggak pernah hadir? Kenapa terus menghindar? Ada aja alasannya. Kemarin tiba-tiba sakit. Jam 8 pagi kami sudah disuruh ngopi, nungguin. Mereka datang tengah situ. Bayangkan kalau Dr. Reza ikut ngopi di situ, kan dia nggak punya kerjaan lain. Ya, jadi jangan tanya lagi Dr. Reza. Memang nggak jelas mereka itu, makanya ya udah. Tapi mediasi ini kan mencari solusi yang terbaik. Kalau ngotot begitu, itu apa mediasi? Ini pengadilan. Ini juga kalau Dr. Reza katakan nggak masalah kok. Apa masalah? Nggak ada masalah. Untuk apa mediasi katanya? Pasalnya beda. Itulah yang dinamakan alternatif. Dengan cerita seperti itu, yang cerita yang sama di alternatif 1, pasalnya adalah pasal yang dipilih. Kemudian alternatif 2, ceritanya sama, pasalnya pasal yang lain. Namanya alternatif. Kemudian di eksepsi dikatakan lagi, TPPU ini tidak ada tindak pidana asal. Ya, di situ ada dakwaan kumulatif. Kumulatif pertama lah tindak pidana asalnya, kumulatif kedua TPPU-nya. Jadi pembuat eksepsi ini mesti banyak belajar lagi, mesti sekolah lagi kayaknya. Jadi dalam eksepsinya juga disampaikan bahwa seharusnya melaporkan PT katanya. Tapi yang digugatnya di Perdata Dr. Reza. Jadi di pidana dia bilang itu PT. Tapi di perdatanya Dr. Reza. Jadi yang mana mau kita pakai nggak tahu. Ini banyak sekali ilmunya pihak kuasa hukum penggugat ini. Luar biasa ilmunya. Menguntungkan atau tidak itu kan kita sudah mekanisme hukum pidananya. Kita nggak mau campur tangan lagi. Silakan itu mekanisme hukum. Tinggal nunggu putusan minggu depan, putusan majelis hakimnya menolak atau menerima. Tapi satu yang semua tanyakan, 1 tambah 1 berapa? Coba saya tanya, 1 tambah 1 berapa? Salah. Salah, 1 tambah 1 2 salah. Nggak sekolah gimana sih kalian? 1 tambah 1 itu suka-suka saya dong. Kan itu. Tergantung kepentingannya. Sama dengan pihak penggugat menyatakan 368, 369. Tidak ada pembahasan. Kan suka-suka namanya. Ya silakan aja di publik dia ngomong, tapi fakta di persidangan itu jelas pembahasan. Itulah. Kalau masalah itu kami nggak ada masalah. Tetap aja kalau datang lagi, kalau kami pasal datang pasti datang. Tapi waktunya mepet. Tapi nggak ada yang perlu dimasalahkan. Nanti waktu pemeriksaan saksi korban itu datang, pasti datang. Ya nanti. Pasti datang waktu saksi korban pasti datang. Ini apa sih yang ditakutin? Nanti aja. Kalau lepas di sini apa sih enggak? Bukan dia takut. Sama siapa dia takut? Coba kalau ditanya, takut sama siapa? Kecuali di sini ada harimau atau singa dilepas, ya mungkin takut. Ini kan biasa, paling juga ketemu media begini, masa takut saya ketemu media? Hal yang biasa kan? Nggak ada yang menakutkan di sini. Apa teman-teman media ini menakutkan semua, Pak? Makanya dibilang takut? Enggak kan ya? Baik-baik semua kan teman media ya? Iya, oke. Semua. Makasih, Bang. Kalau RG terus mangkir, apakah NM akan bebas? Jawabannya adalah yes, bisa bebas. Kenapa? Karena korban yang dianggap korban atau pelapor ini tidak mampu membuktikan adanya tindak pidana yang dialami. Otomatis apabila tidak terbukti berarti NM
tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan otomatis harus dan wajib dibebaskan. Makanya tunggu aja pada saat nanti RG selaku pelapor datang ke persidangan, apakah dia mampu untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi yang merugikan, yang dirasa merugikan dia dan dirasa ini adalah sebuah tindak pidana. Itulah sidang mediasi atau sidang kasus Nikmir dan Reza Gladys. Mediasi pun gagal lagi. Sudah berapa kali gagal terus ini. RG nggak pernah datang saat mediasi. Aduh, kapan kasus ini akan selesai kalau gini-gini terus? Apa maksudnya terus gini? Banyak misteri ini kasus ini. Gimana menurut kalian nih? Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.